pagi Ananda semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di matematika peminatan, yaitu tentang persamaan logaritma. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar persamaan logaritma untuk bentuk 1 dan 2 ya. Nah, hari ini kita lanjutkan yang pertama, kita bahas tentang bentuk yang ketiga. Nah, langsung saja. Di sini bentuk yang ketiga ada A log fx sama dengan B log fx. Nah, apa yang membedakan di sini? Iya, yang membedakan di sini adalah basisnya. Basisnya di sini berbeda ya, yang satu A, yang satu B, tapi fungsi fx-nya sama. Nah, kalau ketemu bentuk yang seperti ini, maka penyelesaian dari persamaan logaritmanya kita gunakan adalah fx sama dengan 1 dengan syarat A dan B-nya harus besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini bentuknya harus sama. Nah, oke, langsung saja. Langsung ke contohnya. Contohnya di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Yang pertama ada 7 log x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 4 log x kuadrat tambah 7x tambah 12. Nah, kalau bentuknya seperti ini, apakah sudah sama seperti bentuk yang ketiga? Iya, sudah sama ya. Dengan syaratnya sudah memenuhi belum? A dan B-nya harus besar dari 0. Iya, 7 dan 4 besar dari 0. Maka langsung aja penyelesaiannya apa? Ya, di sini penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Maka di sini bisa kita tuliskan ada x kuadrat tambah 7x tambah 13 sama dengan 1. Nah, bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Maka harus kita kelompokkan atau kita buat sama dengan 0. Maka persamaannya jadi apa? X kuadrat tambah 7x tambah 13, satunya kita pindahin jadi kurang 1 sama dengan 0. Maka di sini jadinya x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita cari nilai x-nya dengan cara apa? Memfaktorkan. Ya, balik lagi ke pemfaktoran. Maka faktornya berapa di sini? Ada x yang hasilnya 12 kalau ditambah 7 berapa? Iya, ditambah 4 ditambah 3. Nah, maka nilai x-nya ada berapa aja? Iya, ada x tambah 4 sama dengan 0, maka x-nya negatif 4. Yang kedua ada x tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya negatif 3. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 4. Nah, ini dia penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk persamaan yang keempat. Nah, persamaan yang keempat ini bentuknya ada fx log gx sama dengan fx log hx. Semuanya di sini adalah berupa fungsi, di mana di sini basisnya itu sama-sama fx dan ini numerusnya itu gx dan hx. Maka kalau menemukan bentuk yang seperti ini, maka penyelesaiannya di situ ada gx sama dengan hx. Ini untuk penyelesaiannya dengan syarat fx-nya harus besar dari 0, tidak boleh sama dengan 1, dan gx-nya harus besar dari 0, hx-nya juga harus besar dari 0. Maka nanti di sini akan kita lakukan pengujian untuk memenuhi syarat ini. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ada salah di sini. Ada 2x kurang 1. Basisnya 2x kurang 1 ya. Log x kuadrat kurang 6 sama dengan 2x kurang 1 log x tambah 6. Nah, bentuknya sudah sama seperti ini ya. Nah, maka langsung aja kita ambil penyelesaiannya, yaitu ada x kuadrat kurang 6 sama dengan x tambah 6. Maka kita kelompokkan ke sebelah kiri, jadinya x kuadrat kurang 6 kurang x kurang 6 sama dengan 0. Maka jadinya x kuadrat dikurang x kurang 12 sama dengan 0. Bentuknya persamaan kuadrat lagi.
berarti harus kita faktorkan. Berapa faktornya? Ada X, di sini X. Berapa kali berapa yang hasilnya 12 kalau ditambah min 1? Berarti ada dikurang 4, X-nya ditambah 3. Maka dapatlah nilai X-nya berapa? X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 3. Nah, untuk nilai X ini apakah dia sudah memenuhi? Belum tentu ya, berarti di sini harus kita uji. Yang pertama untuk fx, fx-nya tadi sama dengan 2x kurang 1. Nah, kita cari kalau f-nya 4. Berarti x-nya 4, f4-nya berapa? 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7. Terus kalau f-nya min 3, berarti 2 kali min 3 kurang 1 sama dengan min 7 juga. Iya, min 7. Nah, berarti mana yang tidak memenuhi di sini? Yang x-nya 3, min 3. Kenapa? Karena syarat di sini fx-nya harus besar dari 0. Nah, di sini dia tidak memenuhi ya. Nah, lalu kita uji untuk nilai gx-nya. Gx sama dengan berapa gx-nya tadi? X kuadrat dikurang 6. Maka kita cari G4 berarti berapa? 4 kuadrat kurang 6 ya. 16 kurang 6, 10. Terus kalau G min 3 berarti 9 dikurang 6, 3. Oke, memenuhi ya, karena dia semuanya besar dari 0. Lalu kalau untuk yang HX, HX-nya apa tadi? X tambah 6. Berarti kalau hanya 4, nilainya jadi 10. Kalau hanya min 3, berarti nilainya berapa? 2. Ini juga memenuhi, tapi syarat yang tidak memenuhi tadi di mana? Di sini. F min 3-nya dia nilainya min 7, sedangkan di sini fx-nya harus besar dari 0. Maka yang ini tidak memenuhi untuk semuanya ya, dia berlaku untuk semua. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis hanya ada 1, yaitu mana? X-nya yang 4, nilainya memenuhi semua. Maka di sini himpunan penyelesaiannya hanya 4. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk persamaan yang kelima. Nah, di sini bentuk yang kelima itu adalah bentuknya yang kuadrat. Nih, bentuknya ada A kali A log fx kuadrat ditambah B kali A log fx tambah C. Nah, nanti ini ada syaratnya ya, ada A harus besar dari 0, tidak boleh sama dengan 1, fx-nya harus besar dari 0, A, B, C adalah bilangan real, artinya dia merupakan konstanta. Nah, kalau bentuknya seperti ini, membentuk persamaan kuadrat, maka cara penyelesaiannya kita bisa misalkan dengan pemisalan. Di sini ada U sama dengan A log fx. Maka bentuk yang di atas ini akan berubah kalau kita misalkan yang di dalam kurung ini dengan U. Makanya jadinya dia A U kuadrat tambah BU tambah C sama dengan 0. Nah, nanti gunakanlah cara pemfaktoran untuk mencari nilai U-nya ini, untuk dijadikan penyelesaian nilai X-nya. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini contoh soalnya ada 3 log kuadrat X dikurang 2 kali 3 log X kuadrat kurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini ada bentuk kuadrat di logaritmanya. Nah, tapi untuk yang sisi sini X kuadratnya yang berpangkat, maka kita ubah dulu bentuknya. Yang mana yang harus kita ubah? Yaitu yang X kuadrat ini. Pangkatnya harus kita pindahkan. Iya, kita pindahkan ke depan ya. Jadinya nanti 3 log kuadrat X dikurang 2 kali. Nah, pangkat yang ini kita pindah ke depan jadi 2 lagi. 3 log X sama dengan dikurang 12 sama dengan 0. Maka di sini ada 3 log kuadrat X dikurang 4 kali 3 log X kurang 12 sama dengan
0. Nah, maka kalau sudah sampai sini, baru kita misalkan. Yang bentuknya sama apa? Kita misalkan ada P, boleh ya, tidak harus U, boleh sembarang huruf. Maka P-nya kita misalkan ada 3 log X. Nah, maka persamaannya jadi apa? Jadinya ada P kuadrat. Kenapa P kuadrat? Karena di sini 3 log X-nya pangkat 2. Nanti dikurang 4P dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini yang harus kita faktorkan. Berapa faktornya? Ada P yang hasilnya 12. Iya, min 6 P tambah 2. Maka di sini P-nya ada berapa? Ada P sama dengan 6, lalu yang kedua P sama dengan min 2. Nah, ini ya. Nah, maka kita ganti nilai P-nya tadi apa yang kita misalkan? Iya, P-nya tadi adalah 3 log X sama dengan 6. Yang kedua ada 3 log X sama dengan min 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka nanti kita ambil penyelesaiannya menggunakan persamaan apa? Kita ubah kembali lagi ke persamaan yang pertama nanti. Ada 3 log X sama dengan 6. 6 ini kita ubah ya bentuknya. 3 log X sama dengan 6 kali 3 log 3. Kenapa? Karena nilai 3 log 3 itu 1. 1 dikali 6, 6. Kembali ke persamaan yang pertama. Jadinya nanti ada 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 6. Maka X-nya di sini sama dengan berapa? 3 pangkat 6 ya. Berarti X sama dengan 3 pangkat 6 berapa? 3 pangkat 6 itu 729. Nah, ini nilai X-nya yang pertama. Lalu yang kedua kita ambil tadi ada 3 log X sama dengan negatif 2. Nah, sama kita tambahin juga 3 log X sama dengan negatif 2 kali 3 log 3. Berarti ada 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 2. Maka X-nya sama dengan 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ya. Min 2-nya pindahin ke bawah biar pangkatnya positif. Maka jadinya 1 per 9. Nah, ini nilai X yang kedua. Nah, maka dari sini penyelesaiannya bisa kita simpulkan. HP-nya berapa? Iya, himpunan penyelesaiannya ada 729,1 per 9. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan Anda pahami materinya, mungkin agak sedikit banyak, tapi tolong dipahami, diulang lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan kerjakan tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.